يدل على عدد الفعل يعني يأتي هذا المصدر لبيان عدد الفعل مثلا ضرب هذا ليبين عدد الضرب مثلا الضرب يكون مرة واحدة هذا اسمه مصدر المرة. وكيف يصاغ مصدر المرة? Gimana cara pembuatan masdar marrah? Cara pembuatannya itu adalah yu'khal al-masdar wa yudhafu alaihi madha. Gimana cara pembuatannya? Masdarnya ditambahin apa? Tak marbutah. Na'am, at-ta' marbutah. Idzan ma huwa al-jawab? Julus, jilsah, jalsah, wala jami'ul ajwibah. Jalsah, na'am. هذا هو مصدر المرة. أما جلوس هذا مصدر الفعل. وأما جلسة هذا مصدر أيضا. لكن ما نوع المصدر في جلسة؟ مصدر هيئة. نعم بالنسبة لجلسة هذا مصدر الهيئة يعني مثلا جلست جلسة الأستاذ يعني إذن على شكل جلوس الأستاذ جلست جلسة الملك إذن الجلوس مثل جلوس الملك يعني هذا يدل على الهيئة. طيب نكمل بعد kita lanjutin lagi ya. العبارة الصحيحة فيما يلي دخل الفصل 30 طالب طلابا أو طالبا. طالبان صحيح. ما إعراب كلمة طالبان؟ تمييز والشرط في التمييز مفرد وحكمه منصوب يعني التمييز هنا لابد أن يكون الاسم مفردا nakirah itu syaratnya tamyiz jadi dia harus mufrad dan harus nakirah. Mufrad dan nakirah di sini hanya ada di nomor 1 dan nomor 4 talibin sama tulab sama taliban tetapi hukumnya tamyiz itu mansub. Idzan al-jawabus sahih dal faqat. Jadi hanya yang dal ya. Lanjut. Fima yali kalimatun tu'rabu bil huruf illa bima'na hadhihi al-ikhtiyaarat kulluha bil huruf illa ikhtiyarun wahidun yakunu i'rabuha bi al-harakat lianna al-i'rab imma bil huruf wa imma bil harakat. بالحروف هنا إما بإثبات الحروف وإما بحذف الحروف. بالحركات إما بالحركات الظاهرة وإما بالحركات المقدرة. فالسؤال أين الكلمة التي تعرب بالحركة؟ هذا هو المقصود. مسلمون شبعان تدرسين أو مهندسان. Syab'anu sahih. Hanya syab'anu ya. Ma huwa al-haraka dhamma. Amma muslimun yakunu al-i'rab bil huruf ma huwa? Yang di pilihan nomor 1 tuh muslimuna. Dia nggak masuk jawaban karena dia di i'rabnya pakai huruf. Baik, ma huwa al-harf? Al-waw. Al-waw sahih. Tadrusina? Al-ya. La, laysa al-ya. Al-ya huna laysa min al-i'rab. Al-ya huna dhamir. Subutun nun. Naam, subutun nun, an-nun huna. Jadi beda ya. Kalau tadrusina, ya-nya
itu dia ada terus, berarti dia nggak jadi tanda i'rab. Tanda i'rab itu dia bisa berubah atau bisa hilang. Muhandisani ma huwa? Alif. Al-alif li'annahu. Kenapa al-alif? Musanna. Musanna, betul. Jadi pilihannya itu ba saja. Yang pakai huruf, yang pakai harokat, yaitu dhammah. Al-ibaratu sahihatu fi dhabti. Al-dhabtu bima'na al-harakat. فيما يلي ماذا؟ أين الصحيح؟ هذا الفصل غير نظيف. هذا الفصل غير نظيف أو غير نظيف أو يمكن أن نقول غيري أو غير. ما هو الصحيح؟ Ghairu. غير. لماذا غير هو الصحيح وليس غيري أو غير؟ Apa alasannya? Karena dia ghairu tam. Naam, li'anna hadhihi ghairu tam. Idzan ma i'rab kalimah ghairu? Khabar. Khabar. Betul. Jadi naam sahih. Al-istisna bighair biswa. Al-istisna ila. Jadi kan hukumnya sama situ. Hanya yang membedakan ghair sama siwanya selain menjadi tulis istisna, dia jadi mustasnanya langsung gitu. Jadi dia langsung ngambil hukum mustasnanya. Apakah nanti dia akan menjadi mustasna lafdzan wa ma'nan, jadi mustasna mansub, ataukah dia menjadi mustasna hanya dari seginya saja gitu. Tapi dia menjadi yang lagi lafadznya. Di sini kebetulan dia menjadi khabar dari kata apa? Dari kata faslu. Karena kebetulan jumlahnya itu ghairu tam, jadi belum sempurna jumlahnya gitu. Karena dia masih membutuhkan sesuatu untuk menyempurnakan jumlah tersebut. Kebetulan di sini dia butuh fa'il. Jadi ghairunya menjadi fa'il. Sementara yang lain tidak bisa. Ghairi juga tidak bisa. Dia tidak bisa kita anggap menjadi sebagai badal misalnya, tidak ada mubdal minhu sebelumnya, atau ghaira juga nggak bisa kita terapkan hukum mustasna yang tam sama musbat. Jadi jawabannya yang benar hanya alif. Oke. Nukmil ma ba'dah ya sibawaih. Nau'ul munada fi sibawaih itu apa? Hal mudhaf au syabih bil mudhaf au alam mufrad wala nakirah maqsudah. Yang mana? Alam mufrad. Alam mufrad, betul. Jadi dia masuknya kategori sibawai hadza ismin idzan alam mufrad. Jadi itu kategori alam mufrad ya, tidak mudhaf, tidak juga syabih bil mudhaf, apalagi nakirah maqsudah. Ba'dah ma akramtu illa khal. Jadi gampangnya untuk alam itu teman-teman dia nama yang menjadi tanda dari sesuatu. Tanda orang, tanda tempat, tanda negara. Nah, itu namanya alam. Ma akramtu illa khalidan. Kalimatu khalidan ma i'rabuha mustasna maf'ul ma'ah tamyiz maf'ulun bihi. Maf'ul bih. Oke, kenapa alasannya? Karena sebelum ila itu ghairu tam. Karena mustasnanya di sini karena jumlahnya adalah jumlah manfiyah dan dia ghairu tam gitu. Jadi atau nakis istilahnya. Maka dia yang dibutuhkan di sini adalah apa yang dibutuhkan oleh jumlah tersebut. Kebetulan di sini
akrama yukrimu fi'lun muta'addin yahtaju ila al-maf'ul bihi, idzan i'rabu kalimah Khalid maf'ulun bihi. Jadi Khalidnya nggak lain kecuali hanya menjadi maf'ulun bih. Oke. Ba'da kita lanjut itu nomor 16, 17. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhshallaha, Allah lafzul jalalah maf'ulun bihi mansub, min ibadihil ulama'u, al-ulama'u fa'ilun. Oke, as-soal. Ma huwa sababu taqdimil maf'ul bihi? Limada kuddima al-maf'ul bihi lafzul jalalah Allah ala al-fa'il fil ayah al-atiyah atau fil ayah as-sabiqah? Kenapa alasannya dimajukan maf'ulun bihnya? Ittisalul fa'il bi dhamirin ya'udu 'ala al-maf'ul bihi, karena fa'ilnya itu memiliki dhamir yang dhamirnya kembali ke maf'ul bih. Karena dia kembali ke maf'ul bih, otomatis maf'ul bihnya harus di awal atau didahulukan. Atau ba al-fa'il mahsuran bi adatin min adawatil hasar, karena dia itu menjadi mahsur, dia punya ketentuan lain. Mahsur itu terkhususkan. Dia menjadi, karena fa'ilnya itu masuk kategori pengkhususan dengan salah satu alat untuk mengkhususkan sesuatu. Qaulul maf'ul bihi dhamiran muttasilan bi fi'li fa'ilihi, karena maf'ulun bihnya itu bentuknya dhamir yang mana dhamir tersebut nempel dengan fi'il. Kalau nempel dengan fi'il kan otomatis harus setelah fi'ilnya langsung. Atau semua jawaban yang tadi salah. Menurut teman-teman apa? Nanti kita buktikan. Ba nggak Kak? Karena ada adatul hasar ya. Nah, ma huwa adatul hasar? Apa di situ adatul hasarnya? Innama. Innama. Dan kita dalam konteks al-hasru bi innama atau al-hasar bimana al-qasar, ya lianna
Halo? Maaf teman-teman, saya nggak nyadar tadi kalau keputus ininya. Tadi kita lagi bahas ini, yang pilihan C ya, kayaknya yang pilihan C itu juga bisa menjadi, atau itu juga bisa membuat maf'ulun bih dimajukan, yang jim. Tadi saya minta contohnya, tapi suaranya keputus kayaknya, jadi kalian belum jawab di situ. Apabila si maf'ulun bih bentuknya dhamir, yang dhamir tersebut langsung nempel dengan fi'il. Karena nempel dengan fi'il, otomatis berarti maf'ulun bihnya harus di awal, atau harus di depan fa'ilnya. Coba teman-teman bisa kasih contoh, atau tolong terjemahkan ini ke bahasa Arab, supaya kalian bisa bikin contohnya. Buku ini ditulis Khalid. Coba bahasa Arab kan. Buku ini, bahasa Arabin buku ini. Jumlah ismiyah berarti dia, Kak. Iya, tapi kan nanti ada fi'liyah setelahnya. Setelahnya ada fi'liyah. Coba. Buku ini, Hadzal kitabu ditulis Khalid. Atau Khalid menulisnya. katabahu Khalidun. Nah, lihat. Hadzal kitabu katabahu Khalidun. Hu maf'ulun bih. Sahih. Alaysa kadzalik? Katabahu Khalidun. Hu-nya maf'ulun bih enggak? Iya. Iya, dan dia harus di situ. Dia nggak bisa di tempat asalnya gitu. Di mana asalnya? Ya asalnya maf'ulun bih kan setelah fa'il. Tapi di situ dia harus dimajukan. Kenapa? Tadi alasannya. Karena dia berbentuk dhamir yang kebetulan harus nempel dengan fi'il gitu. Kenapa? Karena dhamirnya dalam bentuk dhamir muttasil. Kalau dhamir muttasil ya harus nempel. Dia nggak bisa sendirian gitu. Jadi contohnya kurang lebih seperti itu. Hadzal kitabu katabahu Khalidun. Gitu ya. Nggak cuman kalau misalnya dia ini bentuknya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, bisa juga jumlah ismiyah, contohnya bisa juga jumlah fi'liyah, misalnya ahabbani ummi atau abi. Ahabbani abi gitu. Asal muasalnya dia adalah abi yuhibbuni gitu. Nah, tapi dia bisa kalau kita mau bikin bentuk jumlahnya menjadi jumlah sederhana, jumlah fi'liyah, ahabbani berarti nanti menjadi abinya harus diakhirkan gitu. Kenapa? Karena yaitu tadi maf'ulun bihnya nempel. Dan itu wujuban jatuhnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Semoga paham ya di takdim maf'ulun bih. Mana kalimah hayhata? Hayhata, hayhata. Apakah dia fi'il? Apakah dia isim fi'il madhi? Apakah dia isim fi'il mudhari atau isim fi'il amr? Isim fi'il madhi. Dia jelas isim fi'il, dia bukan fi'il, karena lihat bentukan fi'il nggak dalam bentuk wazan yang kita kenal. Nggak dalam bentuk fa'ala, fa'ala, af'ala, tafa'ala, infa'ala, dan lain sebagainya. Bentuknya itu seperti isim. Hayhata, itu kayak isim bentuknya. Lakinnahu minal ismil ladhi ya'khudhu ma'nal fi'il. Lidzalika yusamma bismi fi'lin. Dia isim yang artinya itu arti fi'il. Maka dia dinamakan dengan isim fi'il. Dan di sini dia jadi isim fi'il madhi. Ma makna hayhata? Ba'uda. Ba'uda. Bisa kasih contoh untuk isim fi'il mudhari? Nggak tahu yang mudhari, Kak. Yang mudhari kayak ini. Itu namanya atawajja. Jadi itu kayak aduh. Nah, itu namanya atawajja, itu fi'il mudhari contohnya. Contoh dari fi'il mudhari ya.
Atau juga bisa kayak bilang uf juga isim fi'il mudhari. Tapi saya mau cari yang lebih dekat dengan kita kali ya. Tadi kayaknya. Jadi Why? kayak atadajja itu kayak ngerasa kesakitan naik. Iya betul itu juga. Betul why juga. Mana why? Ata'ajjab. Nah, sahih. Oke, ya. Kalau amin itu isim fi'il apa? Amin itu kan bentuknya isim, tapi dia isim fi'il. Isim fi'il apa tuh? Yang selalu kita baca. Amar. Iya, betul. Mana amin? Apa sih arti amin? Kalau kita habis doa amin, itu apa artinya? Istajib. Nah, istajib itu artinya. Amin di mana istajib. Jadi kayak Allah jawablah gitu. Allahumma istajib. Satu lagi ya, ada isim yang sering kita ucapkan. Hayya. Hayya. Masalan aku ya talibat hayya. Aina antunna hayya. Tuh, isim fi'il apa itu? Tambahan materi aja di sini. Hayya. Hayya, hayya, akhawat, hayya. Isim fi'il amar. Apa artinya? Hayya asri'na. Hayya, hayya. Bermakna asri'na. Cepat, cepat, cepat. Nah, itu dari hayya dia isim fi'il amar. Gitu ya. Terus ada lagi kita sering dengar halumma. Halumma, halumma, halumma. Halumma bermakna ta'al. Sini, sini, sini. Gitu. Itu dari itu juga isim fi'il amar. Oke, kita lanjut ya. Al-ibaratul atiyah yang berikut ini minal asma tu'rabul asma al-khamsah fiha bil huruf illa, jadi semua di bawah ini tuh adalah isim khamsah. Otomatis kalau dia isim khamsah berarti i'rabnya pakai huruf waw, alif, dan ya. Tetapi ada salah satu dari bawah ini tuh yang syaratnya nggak terpenuhi. Karena syaratnya nggak terpenuhi, maka dia keluar dari yang harusnya isim khamsah, dia menjadi isim biasa, gitu, nggak jadi isim khamsah. Nah, jumlahnya tuh yang mana yang itu? Yang tidak menjadi isim khamsah karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Ya, ja'a Abu Ahmad, telah datang ayah Ahmad. Marartu bi akhi Khalid, aku berpapasan dengan saudaranya Khalid. Zurtu hamaki, aku mengunjungi mertuamu. Zahabtu ila baiti abi, aku pergi ke rumah ayahku. Baik, yang mana jawabannya teman-teman? Zahabtu ila baiti abi. Zahabtu ila baiti abi, betul. Oke, kenapa abi di dal itu tidak menjadi minal asma'il khamsah? Apa alasannya? Hmm. Jawabannya benar tuh. Dhahabtu ila baiti abi. Betul, abi bukan asmaul khamsah. Jadi abi itu dia apa namanya? Majrurnya itu kan dia mudhof ilaih ya. Majrurnya tidak dengan ya. Kenapa? Karena itu ya-nya ada terus. Zahaba abi ila suq fa'il abinya. Ra'aitu abi maf'ulun bih abinya. Marartu bi abi isim majrur. Lihat bunyinya abi terus. Berbeda dengan kalau misalnya kita bilang Abu Khalidin, Aba Khalidin, sama Abi Khalidin. Gitu. Ya, coba lihat lagi apa alasannya kenapa Abi tidak menjadi minal asma'il khamsah. Karena dia bergabung dengan ya. Nah, ya apa?
Ya apa? Ya apa tuh namanya? Nah, karena syaratnya Asmaul Khamsah itu teman-teman selain dia syaratnya kan macam-macam ya, harus mudhaf. Kedua, harus mudhaf ke selain ya mutakallim, gitu dia bilangnya. Harus mudhaf dan harus mudhaf ke selain ya mutakallim. Artinya kalau dia mudhaf ke ya mutakallim maka dia keluar dari konteks Asmaul Khamsah. Lalu pertanyaannya, berarti tanda i'rabnya apa dong? Tanda i'rabnya tanda i'rab asli. Apa? Dhammah, fathah, kasrah. Tapi kebetulan dhammah, fathah, kasrahnya itu menjadi zahirah atau muqaddarah? Daerah. Muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena dia menyesuaikan. Jadi istilahnya nanti wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ba', kebetulan di situ ba', li eee, sebentar, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ba'i muni'a min dhuhuriha istighalul mahal biharakatil munasabah biya'il mutakallim. Jadi sederhananya gini, dia itu menjadi muqaddarah karena menyesuaikan harokat yang menyesuaikan ya'ul mutakallim setelahnya. Jadi kasrah itu bukan kasrah asli. Harusnya dia dhammah, harusnya dia fathah, harusnya dia kasrah. Tapi kan dia talzamul kasrah daiman tadi kita bilang. Abi, ayah saya, mau dia dalam bentuk apapun dia tetap abi gitu. Kenapa? Karena itu tadi alasnya, menyesuaikan dengan bentukan ya mutakalim setelahnya. Karena ya mutakalim itu kan ya sukun. Nah, ya sukun itu pasangannya adalah kasrah gitu. Jadi semoga tidak keliru di situ atau semoga kalian ngeh di situ, jawaban dal, abi itu jangan di-i'rab dengan abi misalnya, abi, misalnya kalian nge-i'rab dengan, mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya', salah. Kenapa? Karena wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah ala ma qabla ya'i al-mutakallim, gitu. Terus wa ya'ul wa huwa mudhaf wa ya'ul mutakallim dhamir, dhamirun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Terus kalau ada pertanyaan, bukannya di situ kasrahnya zahirah, kenapa nggak dibilang kasrah zahirah? Tetap enggak, tetap dibilangnya itu kasrah muqaddarah. Karena kasrah ini, yang ada ini, dia talzam al-hal. Kasrahnya tetap di situ menyesuaikan ya'ul mutakallim. Nah, gitu. Semoga paham ya. Kita lanjut. Sementara yang lainnya menjadi pilihan semuanya. Abu, Ahmad, fa'il berarti pakai waw. Marartu bi akhi Khalid, isim majrur berarti pakai ya. Begitupun dengan zurtu hamaki, maf'ulun bi berarti pakai alif. Jadi gitu. Lanjut ya. Al-asma al-atiyah mabniyatun bimakna la tataghayyar kecuali illa aina ithnata asyrata alladzina hadza ataupun hiya. Isnata asyrata. Oke, ithnata asyrata. Berarti ithnata asyrata mu'rabah. Kalau dia di sini mabniyah selain ithnata asyrata berarti ithnata asyrata di sini mu'rabah. Oke, pertanyaannya. Ma i'rabu ithnata asyrata. Gimana i'rabnya ithnata asyrata? Artinya marfu dan mansub dan majrurnya itu seperti apa atau bentuknya bagaimana? Ini soal lanjutannya. Mansub dan majrurnya jadi isnatai asyrata. Oke, kenapa? Kenapa mansub dan majrurnya jadi isnatai asyrata? Betul, tapi kenapa? Kategorinya apa sih ithnata asyrata ini? Apakah dia isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, muannas salim, taksirkah, atau apa? Musanna. Musanna. Apakah dia punya bentuk mufrad?
supaya kita bisa bilang dia musanna? Enggak. Enggak, karena dia nggak punya isnun atau isnatun, berarti dia bukan musanna, melainkan apa? Melainkan apa, teman-teman? Satu lagi, Mulhaq bil selain dia musanna. musanna, mulhaq bil musanna, betul. Jadi dia bukan musanna, tapi mulhaq bil musanna. Dia mengambil hukum musanna aja. Dia nggak bisa kita bilang musanna karena syarat-syarat yang ada di musanna nggak terpenuhi. Syaratnya musanna itu salah satunya dia harus dia mempunyai mufrad gitu. Itu syaratnya musanna. Kalau dia nggak punya mufrad, maka dia nggak bisa jadi musanna. Gitu ya. Lanjut. Kita pindah ke adab sama balaghah. Ilmul badi' huwa, ilmul badi' itu masuknya yang mana? Tahsinul kalam bil muhassinat al-lafdhiyah wal ma'nawiyah, al-wusul wal intiha ila al-ghayah, iradul ma'na al-wahid bi turukin mukhtalifah, au dal mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Oke, yang mana? Hmm. Oke, kita lanjut lagi ke ilmul badi itu. Ilmul badi itu kira-kira teman-teman yang dipelajari di sana apa di ilmul badi? Coba teman-teman sebutkan salah satu dari pembelajaran yang ada di ilmul badi. Tibak. Oke, at-tibak. Kalau kita udah sebutkan tibak berarti ada tibak, muqabalah, ada jinas, ada saja. Itu dari mabahith ilmil badi. Nah, ma mana al-badi? Syai'un badi bermakna syai'un jamil. Itu arti sederhana dari badi. Ra'aitu manzaran badi'an, bermakna ra'aitu manzaran jamilan. Ilmul badi kulna, kemarin kan kita katakan ilmul badi itu derajatnya yang ketiga, bukan derajat, kebutuhan akan dia itu di posisi 3 gitu. Nah, kira-kira di situ ilmul badi itu fungsinya apa? Tebak aja dulu jawabannya kalau enggak alif, ba, jim, dal. Nanti kita lihat yang mana jawaban yang benar. Alif. Tahsinul kalam. Alif. Naam, tahsinul kalam. Gimana caranya kita menyederhanakan kebutuhan akan ilmul badi itu, teman-teman? Ilmul badi itu dia, ilmul ma'ani itu dia fungsinya adalah menyampaikan makna, itu ilmul ma'ani, menyampaikan makna. Apakah kita mau menyampaikan khabar, apakah kita mau menyampaikan insya, apakah kita mau membuat khabar kita ini dalam bentuk, khabar yang apa ya, kategori khabar itu, apakah kita mau menyampaikan khabar ini dalam bentuk khabar ibtidai kah, atau khabar, talabi kah, atau bahkan khabar ingkari, saat kita mau benar-benar meyakinkan lawan bicara. Atau kita di sini mau insya, apakah kita lagi mau mengungkapkan takjub, ataukah kita di sini lagi mau qasar. Berarti dia akan masuk juga apakah dia khabar. Nah, ini adalah ilmu ma'ani. Mungkin orang bisa bicara tanpa ilmu ma'ani. Oke, itu yang pertama. 2, cara menyampaikan satu hal itu bisa, cara penerimaannya menjadi berbeda kalau cara penyampaiannya berbeda. Halnya sama. Misalnya kita mau bilang, orang ini tuh dermawan. Kalau kita cuman bilang, "Kamu dermawan," sudah, dia merasa terpuji, tapi akan beda rasanya kalau kita bilang, "Kamu seperti lautan yang dalam." Artinya apa? Sama, kita mau bilang dia dermawan juga, atau sesederhana kita mau bilang tentang, kamu pintar. Terus kita bilang dengan cara
kamu buku berjalan. Dua-duanya artinya sama, berpengetahuan luas, atau yang tadi sama-sama artinya adalah dermawan, tapi rasa yang diterima itu menjadi berbeda. Nah, ini masuknya ke kategori ilmul bayan. Jadi bagaimana menyampaikan satu maksud bisa dengan cara yang berbeda-beda. Maka di sana akan ada nanti namanya tasbih, isti'arah, majas, dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau kita lagi mau menambahkan warna, nah kurang lebih warna istilahnya. Nah, dalam ucapan itu supaya dia menjadi lebih menjadi lebih bagus atau dia punya warna atau punya punya hiasan istilahnya seperti itu, maka kita bisa pergi kepada penggunaan sinonim dan antonim atau kita menggunakan satu kata yang memiliki dua arti gitu. Satu kata yang sama di dalam satu jumlah tapi artinya berbeda. Seperti Allah bilang, yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ada sa'ah, tapi beda. Atau fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ida fala tanhar. Itu namanya ilmul badi. Jadi menambahkan zina atau hiasan tambahan ke dalam perkataan atau ke dalam al-kalam. Nah, itu yang mana? Ada di nomor 1. Tahsinul kalam. Tahsin di mana tajwiduhu wa tajmiluhu. Ada tahsin. Kenapa tahsin? Al-Quran dinamakan tahsin karena kita memperbagus atau memperbaiki. Bil muhasinatil lafziyah wal ma'nawiyah. Ba, al-wusul al-intiha ila al-ghayah. Ini pengertian untuk apa, teman-teman? Yang ba, masih di balaghah juga ini. Al-wusul, ini pengertian dari Balaghah lughatan. Ini pengertian dari balaghah lughatan. Sementara yang dal mutabaqatul kalam di muqtadul hal, jadi kesesuaian ucapan atau kesesuaian pernyataan perkataan kita, khobar kita atau apapun itu dengan keadaan dari mukhatab. Itu namanya apa? Balaghah istilahan. Yang dal tuh. Balaghah istilahan. Jadi orang itu bisa fasih belum tentu dia baligh. Tetapi kalau dia baligh mesti dia fasih. Lanjut ya. Yang jim, iradul ma'nal wahid biturukin mukhtalifah. Nah tadi iradul ma'nal wahid, ini idharul ma'nal wahid biturukin mukhtalifah. Ini masuknya ke apa? Ilmul bayan. Ilmul bayan. Yang jim ya, iradul ma'nal wahid biturukin mukhtalifah, itu ilmul bayan. Iraduhu bermakna idharuhu. Di menyampaikan, memperlihatkan atau menginginkan penyampaian satu makna dengan metode yang bermacam-macam atau dengan cara yang bermacam-macam, itu ilmu bayan. Lanjut, ini pelajaran kita kemarin banget. Qala Allah Ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Fil ayatil atiyah, fil ayah as-sabiqah majaz mursal. Oke, ma alaqatuhu? المسببية. نعم صحيح. المسببية إذا كان العلاقة المسببية إذن المراد الحقيقي هو السبب. Kalau yang disebutkan dalam musabbabnya maka murad atau makna sebenarnya yang diinginkan oleh kata di sini oleh jumlah ini berarti sabab. Ma huwa sabab minar rizqi? Al-matar. Mumtaz. Lanjut ya. 3. Naw'ut tashbih fi qawlina wajhul maliki kal badri huwa madza? Ini juga yang kemarin kita bahas. Mursal mujammal. Mursal
Mujammal. Mursal mujmal. Alif, sebutin alif, ba, jim atau dal aja. Alif. Alif. Mursal mujmal. Kenapa dia mursal? Karena ada tasbihnya. Karena dia ada tashbih. Oke, kenapa dia mujmal? Karena wajih syabahnya dihapus. Oke. Jadi ketentuannya di situ kita melihat kedua hal, teman-teman. Lihat ada tashbih dulu. Kalau ada berarti muakkad. Maaf. Kalau ada berarti mursal, kalau tidak ada berarti muakkad. Lalu pergi ke wajhus syabah. Kalau ada berarti mufassal. Kalau ada berarti mufassal, kalau tidak ada berarti mujmal. Nah, di sini ada tasbihnya ada dia berarti mursal. Sementara wajhus syabahnya tidak ada berarti mujmal. Berarti jawabannya adalah alif. Oke, lanjut. Qala asy-sya'iru wa ka'anna al-hilala nunun lajin ghariqat fi sahifatin zarqa. Ini suratu at-tashbih wa min ayyi naw'. Apakah dia tashbih di sekolah kan belajar nggak tashbih yang kan kita yang belajar yang kategori balil dan apa kemarin mursal, mufassal yang seperti itu. Nah, apakah kalian belajar juga tashbih tamtsili atau tashbih dhimni sama tashbih maqlub di sekolahnya? Enggak, Kak. Enggak ya? Berarti belum. Coba tebak aja dulu jawabannya, nanti di akhir kita masukin penjelasan sedikit insyaallah ta'ala. Beda mereka apa, Kak? Gini sederhananya, kita ambil satu jawaban yang sesuai dengan ini dulu aja ya. Ka'annal hilala nunun lajin ghariqat fi sahifatin zarqa. Itu dia masuknya tashbih tamtsili. Oke, apa itu tashbih tamtsili? Tashbih tamtsili itu teman-teman dia yang bentuk apa ya sederhananya? Bentuk musyabbah sama musyabbah bihnya itu murakkab. Murakkab itu dia bukan dalam bentuk satu kata aja. Contohnya, kalau dia satu kata kan misalnya kita bilang Khalidun kal badri. Itu Khalidnya hanya satu kata. Tapi coba antuna pergi ke saat Allah bilang perumpamaan orang-orang yang membawa kitab Taurat itu seperti keledai yang membawa apa namanya, yang membawa barang-barang. Lihat, dia bentuk musyabbahnya, apa musyabbahnya di situ? Panjang gitu. Alladzina u'tu at-Taurah. Jadi alladzina fi yadihim at-Taurah. Jadi di sini dia dikatakan bahwasanya tashbih tamtsili itu yang mana bentuk tarafainya, musyabbah sama musyabbah bihnya itu murakkabatain. Jadi dia itu nggak bisa ditentukan langsung. Ini musyabbahnya otomatis. Artinya apa? Dia butuh tafkir dulu untuk memunculkan nanti di akhir as-surah al-mutanazzi'ah itu. Jadi beda kalau misalnya kita bilang ra'aitu Khalidun kal badr langsung Khalid. Tapi kalau matalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha ya hummilut taurat wa lam yuhmiluha. Berarti kan itu cuma bukan perumpamaan orang diberikan Taurat saja, tapi perumpamaan orang yang diberikan Taurat, tapi tidak mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, itu kan butuh tafkir dulu, gitu. Hal kanu ala tilka surah am la. Jadi bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Nah, itu konteksnya tashbih tamtsili, dan memang tashbih tamtsili ini bukan pelajaran yang apa ya, yang bahkan nggak dipelajarin di IDAT emang teman-teman. Di buku silsilah itu belum dipelajarin tashbih tamtsili.
Jadi dia memang agak levelnya di atas lagi gitu. Tapi mungkin dan soalnya pun cuma satu ini kalau nggak salah, yang soalnya agak jauh melenceng daripada yang tersedia di buku-buku. Nah, itu kurang lebih tasbih tamtsili. Begitupun dengan sini. Wa ka'annal hilala tadi, ini bentuknya syair ya. Jadi kalau bentuknya syair, saya harus kembali kepada syarahnya. Tidak bisa menebak sendiri arti dari syair tersebut. Sebentar, tadi kita ketemu syarahnya dari syair tersebut. Kok hilang? Di sini wa ka'annal hilal, ini suratul musyabbahnya, bentuk dari musyabbahnya itu bukan cuma hilal aja, bukan, tapi halul hilal abyad luma. Jadi keadaan si hilal itu saat dia berwarna putih luma, bercahaya, maqusan wa huwa fis sama'iz zarqa. Maqusan wa huwa fis sama'iz zarqa. Jadi saat dia di langit. Adanya adalah kaf. Oke. Mana bentuk dari musyabbah bihnya? Nah, ada tulisannya tuh nun. Bentuknya adalah seperti ini, dikatakan hal nun min fiddah ghariqah fi sahifatin zarqa. Lihat bentuk huruf seperti bentuk huruf nun, min fiddah ghariqah fi sahifatin zarqa. Jadi bentuk huruf nun di seperti itu ya, kurang lebih pemahaman saya di syair ini, fi sahifatin zarqa, dan lembaran yang berwarna biru. Wajhu syabahnya berarti apa? Sama-sama wujudu syai'in abyad, adanya sesuatu yang berwarna putih, makus yang terletak di sesuatu yang berwarna biru, fi syai'in azraq. Gitu. Jadi ini tasbih tamtsili. Intinya dia tasbih yang tidak bisa ditentukan musyabbahnya dalam bentuk sebagaimana susunan katanya langsung. Jadi nggak bisa kita bilang masalul ladina hamilut taurat langsung dikatakan al-musyabbah alladzina ya alladzina hamilut taurat tsumma lam yahmiluha, enggak, tapi dibentukkan ibarahnya seperti yang lain lagi gitu, atau membentuk bentukan dari musyabbah yang sesuai. Nah, nanti kita ambil ini di akhir ya. Kita bahas lebih lanjut, kita kasih contoh-contoh lain untuk tasbih tamtsili dan teman-temannya di sini supaya jadi lebih paham insyaallah taala. Kita lanjut dulu ke setelahnya. Tanqasimul isti'aratu bin nadhari ila dzikril musyabbah bihi wa adamihi. Ila kam kisman atau ila kam kismin yang tanqasimul isti'arah. Isti'arah itu kalau dilihat dari segi penyebutan musyabbah bihi dan tidak disebutkannya, itu terbagi menjadi berapa? Kismain, salah satu aksam, arba'atu aksam, atau sittatu aksam. Kismain. Kismain, ma huma? Tasrihiyah sama makniyah. Naam, al-musarrahah sama al-makniyah atau at-tasrihiyah wal makniyah. At-tasrihiyah idzan al-musyabbah bihi yusarrah mawjudah. Thumma المكنية إذن ما حذف فيها المشبه به لكن يرمز إليه بشيء من لوازمه. Itu tasrihiyah, itu isti'arah makniyah. Silakan antum murajaah lagi di situ. Mana muhassin al-badi'i fi qauli syair. Jadi di sini ada apa di sini? Bentuk balaghah atau muhassin badi'i yang kita temukan. Wa sammaituhu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabilu. Ini bentukan syair yang ditulis oleh seseorang penyair, nasitu manismuhu, tapi dia adalah penyair yang kehilangan anaknya, atau dia ditinggal meninggal anaknya. Lalu dia menuliskan syair ini. Apa beliau bilang di sini? Wasamaituhu Yahya li Yahya. Aku beri dia nama Yahya supaya dia berumur panjang, supaya dia hidup gitu. Harapanku.
falam yakun ila raddi amrillahi sabilu, tapi nggak ada cara atau nggak ada jalan untuk menolak ketentuan Allah. Ila raddi amrillah, amrillah bima'na qada'illah. Nah, di sini madza najidu? Hal as-saja' tibaq, jinas, wala muqabalah. Jinas. Jinas. Fi ayyi kalimah? Yahya, Yahya. Mana ul jinas huna jinas tam wala jinas naqis? Tam. Jadi tam, dia tam karena yakunu bainahuma ittifaq fi arba'ati asya, karena Yahya pertama dan Yahya pertama itu mereka sama persis dalam 4 kategori. Jumlah huruf sama-sama 4. Nau'ul huruf, jenis hurufnya sama, ya, ha, ya. Ya, ha, ya, alif. Apalagi tartibul huruf sama, tartibnya sama-sama ya duluan, baru ha, baru ya, baru alif. Sama harokatnya juga sama, Yahya, sama-sama fathah sukun, fathah mat gitu. Kalau ketentuan penulisan Yahya pertama pakai alif maksurah, yang kedua pakai alif mamdudah, ini nggak masuk kategori. Dia hanya melihat ke 4 yang tadi, apakah sama jumlah huruf, jenis huruf, susunan huruf, dan harokat dari huruf-huruf tersebut. Jadi ini jinas tam. Oke, lanjut. Dan dia juga di jinas tam, teman-teman, nggak peduli apakah kata pertama ini kategori isim, yang kedua kategori fi'il, tetap aja gitu. Misalnya kita bilang Yazid dan Yazid. Yazid pertama itu nama orang, Yazid kedua itu fi'il, tapi kebetulan dalam satu kata, dalam satu jumlah, itu juga namanya jinas tam. Atau yang satunya fi'il, yang satunya huruf bahkan, sama, itu juga jinas. Misalnya ada ala yang artinya huruf, ala yang artinya fi'il. Ala yang artinya fi'il artinya mengambang atau timbul. Misalnya, ala rajulu alal ma'i. Ala rajulu alal ma'. Ala rajulu, jadi dia habis nyelam, dia timbul. Dia apa ya, kok timbul? Dia naik ke atas, itu namanya ala. Ala rajulu alal ma'. Nah, itu juga jinas. Jadi jinas itu dia hanya harus sesuai, tapi kita nggak perlu harus sama-sama isim kah, harus sama-sama fi'il kah, harus sama-sama huruf kah, tidak. Nggak menjadi ketentuan. Atau tidak menjadi syarat. Lanjut ke setelahnya. Fima yali hum at-tabaqatul ula minas syu'ara. Mal maksud bit-tabaqah al-ula, akhawat? Kita harus tahu maksud dari at-tabaqah al-ula dulu, supaya bisa otomatis langsung bisa tahu jawabannya nanti. Pernah dengar istilah at-tabaqatul ula tidak? Enggak, Kak. Tapi pernah dengar istilah ashabul mu'allaqat? Pernah, Kak. Nah, at-tabaqatul ula bimakna ashabul mu'allaqat. At-tabaqatul ula itu mereka adalah ashabul mu'allaqat. Nah, berarti di sini yang nggak termasuk, kan pertanyaannya yang nggak termasuk ya, yang nggak termasuk dari ashabul mu'allaqat. Ashabul mu'allaqat tadi kalian udah pernah belajar sedikit tentang itu, yaitu mereka-mereka adalah para penyair zaman jahili yang mempunyai syair yang panjang-panjang, bagus-bagus, dan nanti syairnya itu saking panjangnya akhirnya diistilahkan dengan al-mu'allaqat. Nisbatan ila bisa jadi kepada salah satu hal, katanya sih karena saking panjang dan saking indahnya syair-syair itu, maka dia diumpamakan seperti kalungnya perempuan atau kalung yang dipakai perempuan. Kan kalungnya perempuan tuh dipakai di leher, mu'allaq, tergantung. Atau bahkan dikatakan juga karena memang dia tuh digantungkan di Ka'bah gitu saat di
presentasikan dan lain sebagainya. Nah, mereka-mereka ini namanya ashabul mu'allaqat atau dengan kata lain ashabu at-tabaqah al-ula. Ya, siapa yang nggak termasuk teman-teman? Kelihatan banget di situ, berarti dia yang hidupnya nggak di masa jahili. Tebak aja deh, tebak dulu kalau nggak. Ini hujan, maaf. Jadi suaranya masih kedengaran nggak? Hujannya lumayan deras. Kedengaran, Kak. Kedengaran, oke. Coba tebak jawabannya. Nah, yang jim, Kak. Yang jim. Salah, bukan yang jim. Kenapa? Karena Al-Mutanabbi, ingat Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi itu hidupnya di zaman Abbasi, teman-teman. Sementara Al-A'sha, An-Nabirah, Az-Zibyani, Imru'ul Qais, mereka semua masuk ke kategori Ashabul Mu'allaqat. Bersamaan juga dengan siapa? Dengan Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Amr bin Kulthum, Tarafat bin Abad, Antara. Mereka-mereka ini adalah kategori ashab tabaqah Allah. Tidak karena di hidupnya saja zaman hidupnya saja zaman baru kita bilang. Oke, kita lanjut ya. Min al-gharadi syair al-madih atau al-madah. Satu dari tema syair atau al-gharadi syair itu adalah al-madah. Maksud dari al-madah itu apa? Alif, ba, jim, dal. Tebak dulu jawabannya atau jawab dulu. Jim. 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 Dzikru sifat al-hasanah lil mamduh, betul. Jadi menyebutkan sifat-sifat baik artinya memuji lawan bicara atau yang sedang lagi dipuji. Namanya al-madah. Kalau yang alif, dzikru sifat al-hasan wal istighfar bihi itu apa? Alif. Hija. Al-hija, betul, pakai hak ya. Al-hija, lawannya persis dari al-madah. Kalau yang ba, Arisa. ar-risa. Apa bedanya yang sama jim? Bedanya dalam konteks halil mamduhu hayyan au mayyitan. Itu bedanya. Karena kalau yang ba itu dia zikru sifat al-hasanah juga, tapi yang dipuji itu sudah meninggal. Gitu. Beda sama jim, masih hidup. Atau dipuji saat dia masih hidup. Gitu. Nah, kalau yang dal apa? Jadi itu bedanya ya sama jim. Kalau yang dal, wasful mahbubah wa mukhatabatuha itu apa? Al-ghazal. Itu kalau yang nomor D. Yang mahbubah yakni al-mar'ah. Lanjut ke setelahnya. Minal hikam. Al-hikam kata-kata hikmah mungkin kalau kita bisa sederhanakan. Qaulun balighun yasduru an tajribatin amiqatin wa fiha fikrun sadidun wa ra'yun nafi'. Itu pengertian dari al-hikam. Nah, kira-kira al-hikam di sini yang mana yang jadi al-hikam? Jaza'u sinnimar, qata'at jahizat qaul hadith, as-sayfu dayyat laban atau nikosh alal hajar. Dal. Nah, kenapa yang alif sama tidak bisa? Karena alif sama ba sama jim itu dia namanya adalah apa? Masal. Nah, apa bedanya? Beda pertama adalah
hikam itu tidak memerlukan kejadian tertentu yang mana kejadian, jadi ada kejadian spesifik ya kalau ya yang di masal. Jadi beda pertamanya di situ. Masal itu ada munasabah tertentu yang mana nanti dari munasabah itu lahirlah atau lahirlah peribahasa ini. Ada konteksnya atau ada kejadiannya, sebenarnya gitu. Kejadian lalu diucapkan sesuatu tersebut, lalu ucapan tersebut menjadi bisa diulang-ulang di kesempatan lain atau di waktu lain yang mana memiliki kesamaan dengan kejadian yang tadi. Sementara hikam nggak mensyaratkan itu. Hikam itu yang penting dia kata-kata hikmah yang muncul tentunya dengan tajribah katsirah. Karena banyak pengalaman dan lain sebagainya, tapi nggak ada spesifik kejadian B. Itu beda pertama. Kedua, hikmah itu namanya hikmah. Jadi dia mengandung fikrun sadin wa ra'yun nafi. Jadi dia mengandung yang bagus gitu. Arah atau mengandung yang bagus, mengandung malah sederhana seperti itu. Sementara masal tidak mengandung, tidak syaratkan ada hal tersebut gitu. Bisa jadi mengandung hal tersebut, bisa jadi enggak. Karena dia peribahasa. Jadi peribahasa itu ya lumrah seperti biasa aja peribahasa, baik itu peribahasa baik atau peribahasa buruk ya sama aja. Jadi sementara hikmah mesti baik. Nah, sederhananya di situ. Nah, yang termasuk hikmah di sini adalah yang dal. At-ta'allum fi istighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti melukis di atas batu. Apakah ini muncul dengan begitu aja? Enggak, tentunya ini bisa muncul pernyataan ini dengan banyaknya pengalaman-pengalaman atau dengan banyaknya kejadian yang membuat pernyataan ini diterima. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah apa? Dal. Kita lanjut. Hal sauti mazala wadihan. Suara saya masih dengar? Kedengeran? Masih, Kak. Masih ya. Nanti kalau suaranya tidak terdengar atau apa, tolong kasih tahu karena hujannya lumayan deras. Tadmin asy-syi'ri al-akhir. Tadmin asy-syi'ri aw an-nasri syai'an min al-Qur'an al-Karim wal hadits an-nabi bila tasrihin fihi. ومعنى هذه العبارة بمعنى أن الشعر أو أن النثر يشمل قرآنا أو يضيف فيه القرآن ألفاظا من القرآن أو ألفاظا من الحديث لكن لا يصرح بذلك. Jadi dia mengambil nas dari hadis atau mengambil nas dari Al-Quran tanpa tasrih atau tanpa menyebutkan. Tasrih itu bentuknya apa? Tasrih itu misalnya seperti ini. Seorang penyair ini atau seorang sastrawan ini dalam suratnya dia bilang qala Allah Ta'ala, itu dia sarraha fi dzalika. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sarraha bi dzalika. Nah, sementara ini konteksnya dia nggak berterus terang atau nggak tasrih di situ gitu. Nah, ini pengertian dari apa? Husnul ta'dil, uslubul hakim, at-tauriyah atau al-iktibas. Al-iqtibas. Aliktibas gitu, betul. Itu namanya aliktibas. Jadi misalnya dia lagi ngomong iktabasa di mana akhada ya. Iktabasa yang tadi di mana akhada mubasyarah. Nah, contohnya dia lagi ngasih surat. Ini saya menggambarkan seandainya ya. Ini contohnya kita bikin sendiri. Jadi kebenaran dan kesesuaian dengan konteksnya nggak bisa saya jamin 100%. Tapi mungkin bayangannya seperti ini. Misalnya, Anti lagi ngirim surat ke teman, ngasih hadiah. Hadiah tersebut adalah balasan dari dia ngasih Anti hadiah. Di suratnya, Anti tulis misalnya, wahal jazaul ihsani illal ihsan. Gitu. Itu kan ada Al-Quran. Tapi kan dibilang kalau Allah Ta'ala. Jadi itu ungkapan yang Anti kasih untuk ke teman tersebut
lalu diselipkanlah kata-kata itu namanya al-iktibas. Jadi tanpa menyebutkan atau tanpa tasrih di situ. Konteks lainnya banyak yang bisa dimasukkan dalam sini. Biasanya para penyair itu suka menaruh al-iktibas fi asy'arihim atau fi abjadihim, tapi nggak dapat atau nggak ingat di mana dan dibentuk apa. Tapi kurang lebih seperti itu gambaran dari iktibas ya. Oke. Hal min soal, ada pertanyaan dulu terkait ini tadi. Ini kan setelahnya udah kalian bahas sama Kak Hafifah kan, yang al-imla wal kitabah. Iya, udah nggak? Udah, oke. Ada pertanyaan dari materi kita tadi atau dari soal-soal kita tadi? Silahkan dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kita tadi kan pembahasannya di tasbih ya. Kita ngomongin tentang tasbih dulu. Sesederhana dari kita mulai di bagian tasbih balik itu udah kita lewatin aja ya. Tasbih balik itu berarti yang cuman ada musyabah bih, atau tasbih balik itu cuman ada yang tasbihnya dalam bentuk mubtada khabar. Itu namanya tasbih balik. At-tasbihul balik. Jadi musyabahnya nggak ada, musyabah bihnya juga nggak ada gitu. Jadi hanya Muhammadun Asadun. Berarti itu tasbih balik. Dia tingkatannya tertinggi di antara tasbih yang mursal mufassal kah, mursal mujmal kah, dan lain sebagainya. Nah, ini kategorinya adalah tasbih balik yang paling tinggi. Lalu kita pergi ke tasbih apalagi di sini kita pakai tasbih tamtsili. Tadi kita bilang idza tabatat suratani bi adati tasbih summiya bit tasbih at-tamtsili, atau sederhana yang tadi kita katakan yang mana musyabbah sama musyabbah bihnya itu dia dalam bentuk yang murakkab, tidak dalam bentuk yang mufrad. Di sini ada contoh dari kalau Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah di sini syabbaha hay'ah alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Hay'ah jadi halnya siapa, hal siapa, keadaan siapa, keadaan mereka yang infak di jalan Allah dengan sifat apa, ibtigha'a mardatihi, dengan sifat mengharapkan ridhonya. Itu diumpamakannya keadaan tersebut. Jadi keadaannya ya, keadaan tersebut diumpamakan seperti keadaan apa? Halil habbah allati ambatat sab'a sanat, seperti habbah, apa bahasa Indonesianya habbah? Biji atau apa tuh tumbuhan yang sebelum dia jadi benih? Oke. Habbah ambatat sab'a sanabila, yang nanti menumbuhkan 7 tangkai atau 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiapnya itu muncul lagi ada 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala yudha'ifu liman yasha. Itu tasbih tamtsili. Sementara tasbih dimni di sini penjelasannya agak panjang. Coba kita sederhanakan dulu. Idza tamma rabtu baina surataini bidun istifdati adami tasbih summiyat tasbih bit tasbih at-tamtsili wa huwa yulmahu dia dilihat min khilalil kalam wa laysa mawdu'an ala surati tasbih al-adi. Nah, ini kurang lebih kalau tamtsili kalau dimni dia seperti tasbih tamtsili, hanya saja ada tuh tasbihnya nggak disebutin. Kalau tamtsili tadi disebutin. Matsalul ladzina hummilut taurata kamatsalil himar, atau matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah, itu disebutin. Nah, sementara kalau dimni dia nggak disebutin gitu. Ini yang dimni ya. Pindah ke al-maqlub. Al-maqlub, mana al-maqlub? Arti kata maqlub dulu teman-teman. Apa arti kata iklab? Apa arti kata qallaba yuqallibu? Apa arti kata Allahumma sabbit wa la tuqallib qulubana? Atau Allahu yuqallibul quluba ma yasha. Oke. Apa sederhana arti
qallaba atau taklid atau maklud atau iklab pengetahuan kalian atau setebakan kalian kira-kira. Membalikkan. Maklub itu artinya terbalik. Iklab, kenapa dinamakan iklab? Karena hurufnya jadi kebalik atau jadi berubah dari yang tadinya mim ba, itu kan nun ketemu ba, berubah nunnya menjadi huruf mim. Seperti mim gitu. Meskipun ada ketentuan di cara baca sampai batas apa terbalik dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini sederhananya tasbih maklub itu adalah musyabbahnya dijadikan musyabbah bihi. Dengan seakan-akan ada ada pengakuan di situ bahwasanya wajhu syabahnya lebih kuat di si musyabbah, maka dia dijadikan musyabbah bihi. Jelas? Harusnya kan kita selalu katakan yang namanya wajhu syabah itu dia musyabbah, wajhu syabahnya atau sifatnya itu harus lebih kuat di mana? Di musyabbah bihi. Karena ya secara sederhana yang bisa diterima seperti itu. Kita bilang Muhammad seperti singa, ya keberanian itu jelas lebih besar di singa. Itu sederhananya. Tapi di sini ada iddia anna wajha syabah aqwa wa adhar fil musyabbah faju'ila inda idzin madza musyabbahan bihi. Maka di situ dia dijadikan musyabbah bihi. Gitu. Jadi ini contohnya syair, jadi nggak kita masukin. Tapi kalau lebih seperti itu misalnya al-asadu Khalid misalnya. Padahal sebenarnya Khalidun asadun. Tapi kita balik jadikan musyabbahnya musyabbah bihi dengan ada tadi iddia bahwasanya musyabbah bihnya lebih kuat di sifat mustarakahnya atau ada wajah syabahnya lebih kuat. Maka kita jadikan jadi bukan Khalid yang seperti singa, tapi singa yang seperti Khalid gitu sederhananya. Nah, ini namanya tashbih maklub. Ya, gitu. Hal min soal akhar, ada lagi pertanyaan? Coba kita buka Syabakatul Aluka. Nggak ada. Jadi kalau secara garis besarnya, tasbih itu dibaginya dua dulu teman-teman. Murakkab sama mufrad. Kalau mufrad ya itu sederhana. Yang mana selain dari tamthili sama dimni, namanya mufrad. Jadi dia nanti kalau mufrad bisa dilihat dari segi apakah ada tuh tasbihnya ada atau tidak. Terus sama wajib syabahnya ada atau tidak. Lawannya tasbih murakkab, yaitu apa? Tasbih tamthili sama tasbih dimni. Tasbih tamthili sama dimni sama, bedanya tadi yang ada tuh tasbihnya tidak kelihatan. Tapi di sini beda lagi pembahasannya. Aqsamut tashbih bi'tibaril wuduh wa adamihi. Nggak dibahas yang tamthili, tapi dibahasnya adalah sarih sama dimni. Kalau sarih, masurriha fihi musyabbah wal musyabbah bihi, ada jelas, terucapkan dengan jelas, Muhammadun kal badri fil ata. Sementara dimni di sini dikatakannya alladzi lam yusarrah fihi musyabbah wal musyabbah bihi fit tarkib. Tetapi dia apa?
yufhamani min madmunil kalam wa siyaqul hadith. Contohnya, nah contohnya dari syair kita tinggalkan karena lam afham al maqsuda min baiti min hadha syair. Tasbih maklub, kita ada contoh di sini dari tasbih maklub. Harusnya al-aslu fit tasbih yakun al-musyabbah bihi aqwa, harusnya musyabbah bihinya lebih kuat sifatnya wa adhar minal musyabbah, tetapi qad yu'qasu fa yakun at-tasbih maqluban, jadi kebalikan maka jadi tasbih maklub. Jadi ta'rifnya adalah sesimpel menjadikan musyabbah itu musyabbah bihi gitu. Contohnya di sini ada ka'anna sawadal laili sya'ruhu. Lihat, seakan-akan atau seperti sawadul laili, gelapnya malam itu atau pekatnya malam itu seperti rambutnya. Harusnya ka'anna sya'rahu sawadul laili. Tapi maklub di sini menjadi terbalik, ka'anna sawadal laili sya'ruhu. Gitu. Ada yang lain. Oke. Ada pertanyaan segini dulu mungkin. Tashbih tamthil, tashbih ghairi tamthil, tashbih mufassal, mujmal, qarib, bighairi qarib, terlalu jauh lagi. Ini sama tadi. Tashbih dimni, kalau saya baca tarifnya di sini, tashbihul yakhlu minal musyabbah wal musyabbah bihi wa la yusarrah bihima bi suratin min surat tashbih al-ma'rufah wa innama yusahhan minal makna. Ini tashbih dimni ya. Jadi mungkin kita bedakan tashbih tamthili. Dia yufham minas ya. Jadi musyabbah-musyabbihnya enggak tersebutkan jelas atau terlihat di mana tasbih yang kita fahami atau yang biasa ditemukan. Kita biasanya menemukan tasbih dalam bentuk ada kayak ladina yunfikuna amwalahum kama tadi dan lain sebagainya. Sementara di sini dia enggak, jadi ada tasbih otomatis. Maka kalau ada tasbihnya tidak ada, tidak terlihat seperti tasbih pada umumnya. Itu maksudnya. Yuk, baru mana di sini tadi setelahnya. Awala yusarji bentuk apa? Min suwari at-tasbih al-ma'lumah, sebagaimana setelahnya tasbih innama sementara dia itu pahaminya dari segi dan dibayan annal amral musnad supaya